Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang muqaddimah pembahasan isim maqsur dan isim mangkus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dalam memahaminya. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama isim yang alamat i'rabnya adalah harokat, isim yang alamat i'rabnya adalah harakat. Karena ada isim yang alamat i'rabnya huruf ya. Nah, sekarang yang kita bahas, kita fokus pada isim yang alamat i'rabnya harokat, bukan yang alamat i'rabnya adalah huruf. Ya. Isim yang alamat i'rabnya adalah harokat, ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Yang zahirah jika harakatnya nampak atau bisa ditulis pada huruf terakhir pada isim itu. Dan muqaddarah jika tidak nampak karena tidak bisa ditulis pada huruf akhir isim. Harakat kita kata bersama ada 3, fathah, kasrah, dhammah. Jika harakat bisa ditulis pada huruf akhir sebuah kata, disebutlah fathah zahirah, kasrah zahirah, dan atau dhammah zahirah. Kalau dia bisa ditulis. Jika tidak bisa ditulis pada huruf terakhir, baik itu di atas huruf maupun di bawah huruf, maka disebutlah fathahnya, kalau dia harusnya berharokat fathah, disebutlah fathah muqaddar. Kalau dia harusnya berharokat kasrah, lalu tidak bisa ditulis kasrah di situ pada huruf terakhir tersebut, disebutlah kasrah muqaddarah. Kalau dia harusnya berharokat dhammah dan dhammahnya tidak bisa ditulis di atas huruf terakhir itu, maka disebutlah dengan dhammah muqaddarah. Ini harokat, ada harokat zahirah dan ada harokat yang muqaddarah. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui bersama, dalam pelajaran nahwu maupun dalam pelajaran sharaf ada 3 huruf yang dikenal dengan huruf illah. Ada 3 huruf yang dikenal namanya dengan huruf illah. Huruf tersebut huruf alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Huruf akhir sebuah isim ya, bisa berupa huruf illah, bisa juga selain huruf illah. Maka jika kita melihat pada huruf akhir ya, sebuah isim, kita kumpulkan berbagai isim, kemudian kita kaji huruf akhirnya, maka kita akan temukan ada isim yang diakhiri dengan selain huruf illah dan ada isim yang diakhiri dengan huruf illah. Kita perhatikan isim yang diakhiri dengan selain huruf illah. Kita lihat isimnya ada huruf illah di akhir kata, di akhir isim tersebut atau tidak. Kalau dia tidak diakhiri dengan huruf illah, maka isim tersebut disebut dengan sahihul akhir. Sahih al-akhir. Ya, illah itu artinya penyakit, sahih itu artinya sehat ya. Jadi isim sehat, ada isim sakit. Kalau isimnya sehat berarti tidak diakhiri dengan huruf illah dia. Kalau isimnya sakit berarti isimnya diakhiri dengan huruf illah. Sederhananya seperti itu saja kita istilahkan. Jadi ada isim yang dia sahihul akhir. Di akhir hurufnya isim tersebut tidak diakhiri dengan huruf illah. Contoh, qalbun. Huruf akhirnya huruf ba. Qalbun yang artinya hati. Miftahun yang artinya kunci. Miftahun. Huruf akhirnya adalah ha. Ha bukan huruf illah. Kemudian kitabun yang artinya buku.
huruf akhirnya ba. Ba bukan huruf illah. Jadi qalbun, miftahun, kitabun, isim-isim ini disebut dengan isim sahihul akhir. Kemudian isim-isim yang sahihul akhir ini, ya, huruf akhirnya bukan huruf illah, alamat i'rabnya adalah harakat yang zahirah. Harakat yang zahirah. Kalau qalbun umpamanya dhammah zahirah, qalban fathah zahirah, qalbin kasrah zahirah. Atau miftahun, miftahun alamat i'rabnya dhammah zahirah. Kalau dia miftahin, alamat i'rabnya kasrah zahirah. Kalau dia miftahan, berarti alamat i'rabnya adalah fathah zahirah. Begitu juga dengan kitabun, kitaban, dan kitabin. Kemudian isim yang diakhiri oleh huruf illah, ya, isim tersebut terkadang dinamai dengan isim maksur, terkadang dinamai dengan isim mangkus. Terkadang dinamai dengan isim maksur, terkadang dinamai dengan isim mangkus. Kita contohkan isim maksur. Al-fata, al-fata, ya, seorang pemuda. Fata diakhiri dengan huruf illah. Al-fata ini alif, huruf illahnya alif layyinah, alif tapi bentuk penulisannya seperti huruf ya. Atau al-mustafa yang terpilih, ini juga isim yang diakhiri dengan huruf illah. Al-mustafa, al-huda, ini isim-isim maksur, nanti akan datang penjelasan lebih rincinya. Kemudian isim mangkus, al-qadi artinya hakim, al-qadi ini diakhiri dengan huruf illah ya. Al-hadi yang memberikan petunjuk juga diakhiri dengan huruf illah ya. Ad-da'i juga diakhiri dengan huruf illah ya. Ini contoh isim mangkus. Jadi kita memiliki isim yang dia diakhiri dengan huruf illah, bisa dinamai dengan isim mangkus, bisa dinamai dengan isim maksur, nanti akan ada penjelasannya. Dan ada isim yang tidak diakhiri dengan huruf illah, disebut dengan sahihul akhir. Kalau diakhiri dengan huruf illah, isim tersebut alamat i'rabnya harakat muqaddarah, ya, bisa fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, dhammah muqaddarah. Kalau dia isimnya tidak diakhiri oleh huruf illah, maka harakatnya atau alamat i'rabnya adalah harakat zahirah, bisa fathah zahirah, kasrah zahirah, atau dhammah zahirah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tekankan, ya, isim maksur dan isim mangkus, ya, semua alamat i'rabnya adalah harakat yang muqaddarah. Isim maksur dan isim mangkus, semua alamat i'rabnya adalah harakat yang muqaddarah, kecuali pada satu keadaan, yaitu saat isim mangkus dalam keadaan mansub. Hanya satu keadaan, yaitu isim mangkus dalam keadaan mansub, harakat alamat i'rabnya adalah fathah zahirah. Dalam keadaan dia mansub, alamat i'rabnya adalah fathah zahirah, hanya pada isim mangkus saja dan hanya pada satu keadaan saja. Kemudian berikutnya ada catatan penting, di mana ada beberapa kata mirip dengan isim mangkus dan isim maksur. Contohnya, ya, dalwun, hadiyun, sa'yun, sahwun. Dalwun artinya ember, hadiyun artinya petunjuk,
Sa'yun artinya usaha atau lari kecil. Sahwun artinya lupa. Coba perhatikan waw. Kita ketahui waw huruf illah, ya huruf illah. Ya. Ternyata ada isim-isim yang diakhiri oleh huruf illah. Tapi kalau kita lihat ya, isim-isim seperti dalbun, hadiyun, sa'yun, sahwun, semuanya harokatnya tertulis di atas huruf illah itu. Sehingga isim ini bisa dikatakan hanya mirip saja dengan isim yang diakhir dengan huruf illah, tetapi alamat i'rabnya harokat zahirah. Dalwun, dalwan, dalwin. Dalwun alamat i'rabnya dhammah zahirah. Dalwan alamat i'rabnya fathah zahirah. Dalwin alamat i'rabnya kasrah zahirah. Sehingga tidak bisa dikatakan dia entah itu mau dimasukkan ke mangkus atau dimasukkan ke maksur, tidak bisa. Dan tidak bisa juga dikatakan isim tersebut diakhiri dengan huruf illah. Ya, tidak bisa. Sehingga hanya bisa dikatakan dia mirip saja dengan huruf illah. Ini catatan terakhir. Kemudian kita ringkaskan ya. Kaidah alamat i'rab pada isim maksur dan isim mangkus adalah pada isim maksur semua alamat i'rabnya adalah harokat yang muqaddarah. Semua alamat i'rabnya adalah harokat yang muqaddarah. Baik fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah maupun dhammah muqaddarah. Pada isim mangkus, sekarang isim mangkus. Tadi isim maksur, sekarang isim mangkus. Pada isim mangkus semua alamat i'rabnya adalah muqaddarah, ya. Semua alamat i'rabnya muqaddarah kecuali saat dia mansub. Maka alamat i'rabnya fathah zahirah. Kalau dia kasrah maka kasrah muqaddarah. Kalau dia dhammah maka dhammahnya dhammah muqaddarah. Hanya ada satu keadaan yaitu fathah zahirah, yaitu dalam keadaan mansub. Sehingga isim mangkus ini kalau dia marfu' alamat i'rabnya dhammah muqaddarah. Kalau dia majrur alamat i'rabnya adalah kasrah muqaddarah. Dan pada satu keadaan ketika dia mansub alamat i'rabnya adalah fathah zahirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqamah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.